Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati para pengurus Masjid Cikal Harapan, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, hadir pada hari ini ketua kita, ketua forum masjid dan mushola Cita Indah, Dr. Agus. Alhamdulillah beliau bersama kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, keimanan, keafiatan kepada beliau dan juga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan kita hari ini, malam ini adalah hadis qudsi tentang riya, yaitu perbuatan yang memamerkan apa yang telah kita kerjakan. Hadis qudsi ini berbicara dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa'udiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Nanti dalam kehidupan di akhirat akan ada seorang laki-laki yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunjukkan amal-amalnya. Ditunjukkan amal-amalnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala fama amilta fiha. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada orang itu, apa yang telah engkau lakukan ketika engkau ada di dunia? Qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Saya berjuang di jalanmu ya Allah sampai saya syahid. Qala, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, kadzabta, engkau bohong. Walakinnaka qatalta li ayyuqal jarirun. Faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ menyatakan, engkau berdusta, engkau lakukan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi agar engkau dikatakan oleh orang-orang sebagai seorang pemberani, sebagai seorang pejuang, sebagai pahlawan. Lalu ternyata di orang ini nanti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke neraka. Lalu datang lagi seorang laki-laki, warajulun ta'allama al-ilma wa 'allamah. Dia belajar, dia pada saat yang sama juga mengajar. Wa qara'a al-Qur'an, dan bahkan dia kemana-mana membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'udiya bihi fa'arafaha ni'amahu fa'arafaha. Dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang telah dia lakukan di dunia. Fama amilta fiha. Allah bertanya di situ, apa yang telah engkau lakukan? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Saya belajar ilmu, setelah itu saya mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan saya di mana-mana senantiasa membacakan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menjawab, qala kadzabta, engkau berbohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim. Engkau belajar ilmu pengetahuan supaya engkau dikatakan sebagai orang yang alim.
Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari'un. Engkau membaca Al-Quran kemana-mana supaya engkau dikatakan sebagai qari yang hebat. Faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Lalu orang yang kedua ini juga dibawa, diseret oleh malaikat untuk dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga, warajulun, ada orang laki-laki, wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kulli. Ada seorang laki-laki yang tadi diberikan karunia ilmu, yang sebelumnya diberikan karunia keberanian untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada orang laki-laki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia harta. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia sampaikan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah. Nikmat itu digunakan di mana saja, termasuk harta. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang telah kau lakukan dengan harta-hartamu itu? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfiqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Saya tidak gunakan harta-hartaku itu kecuali untuk berjuang di jalan. Di mana ada orang menawarkan kepada saya infak, maka saya ada di dalamnya. Qala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, engkau berbohong. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Engkau melakukan semua amalan-amalan itu supaya orang-orang lain mengenalmu sebagai orang-orang yang dermawan. Qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. Lalu orang yang ketiga ini diseret oleh malaikat lalu dimasukkan ke dalam neraka. Apa inti daripada hadis ini, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, masing-masing kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia. Ada yang diberikan karunia oleh Allah yang dominan adalah ilmu. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunianya adalah harta. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunianya adalah kesehatan, waktu yang longgar, waktu yang panjang. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia harta. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia anak dan lain sebagainya. Semua itu ketika kita gunakan untuk kepentingan kemanusiaan kita, maka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita gunakan untuk kemanusiaan kita, Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi beliau mengatakan, apabila seseorang melaksanakan amal dan amalan itu tujadu 'indahu sifatul arihiyyah wal insaniyah. Ketika amalan itu dilaksanakan, lalu amalan itu memunculkan egonya, ego kemanusiaannya. Oh, saya begini, saya sudah ini sudah begini. Maka disitulah yang disebut dengan riya. Disitulah yang disebut dengan riya. Kita membanggakan amalan kita. Kalau riya ini, sifat dari riya ini kemudian diutarakan kepada orang lain, inilah yang menjadi bahaya. Karena nanti muncul kebanggaan diri. Oleh sebab itu, di dalam agama kita, amalan manusia yang pertama-tama harus tertuju kepada Allah. Di situ sifat ikhlas itu berada. Jadi salah kalau orang menganggap ikhlas itu saya tidak meniatkan apa-apa. Salah. Tapi ikhlas itu meniatkan betul-betul
khalisan, murni, ditujukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berada dalam satu majelis ilmu, lalu kita di situ, ya Allah, saya semata-mata datangnya itu karena Allah. Kalau kita menjadi salah satu dari anggota organisasi entah apapun dia, termasuk Dewan Kemakmuran Masjid dan lain sebagainya, maka kalau kita bisa aktif terus, maka di situ mungkin yang disebut dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu nyata. Tapi kalau ketika kita menjadi yang paling topnya dan kita di situ aktif, tapi begitu nanti kita menjadi bawahannya, menjadi tidak aktif, maka dipertanyakan keikhlasan kita. Bahkan banyak di antara kita ini yang di dalam amalan-amalannya, yang sudah betul-betul berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengundurkan diri. Dia tidak mau ngurusin masjid, dia mau ngurusin keluarganya saja. Nah, ini juga bagian dari keikhlasan yang dipertanyakan ketika kita melakukan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, lakinnahu yaf'alu dzalika min zawiyati nafsihi al-insaniyah. Ketika seseorang melakukan perbuatan amalan-amalan yang dilakukannya karena dirinya sendiri, maka kembalinya akan kepada dia. Dia mendapatkan keuntungan, tapi keuntungannya itu semata-mata keuntungan di dunia. Dia terkenal di situ sebagai apa? Tergantung kepada tujuannya. Kalau dia ingin dikenal sebagai orang yang hebat, dia akan terkenal di situ. Kalau dia ingin dikenal di situ sebagai orang yang dermawan, dia akan terkenal di situ. Tapi Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, la min zawiyati manhajillah. Selama tidak ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan kita itu bisa hilang, amalan kita itu bisa terhapus. Maka dikatakan fayakunu kullama fa'alahu habitan. Semua yang dilakukannya nanti menjadi lenyap. Oleh sebab itu beliau mengatakan, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, amalannya tidak akan pernah tersimpan. Dalam Al-Qur'an dikatakan, ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasyirin. Amalan-amalan mereka tidak akan tersimpan. Ay la tamrata marjuwah minal amal. Semua kita ketika kita melaksanakan amalan itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau amalan tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis amalan itu tidak akan sampai kepada Allah. Maka di sini beliau juga mengatakan hanya orang-orang yang gila yang dia melakukan amalan tapi tidak punya tujuan. Ini kalimat yang dimunculkan oleh beliau, fa ayyu amalin la yakunu lahu maqsud yakunu katurbatil majnun. Kalau ada manusia melaksanakan amalan tidak ada tujuannya, yang penting saya lakukan saja, tidak tertuju kepada siapapun, apalagi tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang seperti itu amal katurbatil majnun, seperti amalan orang yang gila, karena dia tidak tahu harus diarahkan kemana. Padahal kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa seperti itu karena Allah. Kita bisa sampai saat ini karena Allah. Semuanya itu berasal dari Allah. Maka kalau ada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian melakukan amalan-amalan yang baik, maka amalan baiknya itu tidak akan sampai kepada Allah. Lalu beliau mengatakan, innal aqil. Beliau mengatakan ada orang-orang yang di situ punya pemikiran yang logis.
Bagaimana mungkin para ilmuwan yang menemukan bakteri, para ilmuwan yang menemukan lampu, ada ilmuwan yang menemukan banyak hal yang memberikan kemanfaatan bagi manusia di dunia ini, mereka tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin? Padahal manfaatnya dirasakan oleh manusia. Imam Mutawalli Asy'arawi memberikan logika dengan jawaban yang sama. Kalau kita mengirim sesuatu tidak tertuju kepada alamat yang kita kirim, kira-kira sampai apa tidak? Tidak akan sampai. Maka begitulah kalau amalan itu tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam kehidupan setelah kehidupan dunia ini, limanil mulkul yaum. Semua milik siapa? Kalau sekarang kita bisa mengatakan rumah ini milik saya, tanah ini milik saya, properti ini milik saya, ini milik saya. Tapi nanti ketika dunia ini sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua akan kembali kepada Allah. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Mutawalli Asy'arawi mengatakan, mereka para ilmuwan, orang-orang yang hebat, yang penemuannya dimanfaatkan oleh manusia, mereka sudah mendapatkan keuntungan di dunia. Di dunianya mereka terkenal. Siapa yang tidak kenal dengan Thomas Edison? Siapa yang tidak mengenal Galileo Galilei? Banyak sudah kita kenal mereka. Mereka menjadi orang-orang yang hebat di dunia. Tapi dalam kehidupan di akhirat mereka tidak hebat. Karena amalan-amalan mereka itu tidak tertuju kepada Allah. Bahkan mereka sama sekali tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis qudsi ini kita coba hubungkan dengan sirah sahabat. Sirah sahabat yang ingin kita bahas berkenaan dengan hadis qudsi ini adalah seorang sahabat yang dekat dengan Rasul, masuk Islam termasuk orang yang ke-14. Masuk Islam sebelum Rasulullah SAW berdakwah di Darul Arqam. Dari awal ini termasuk as-sabiqun al-awwalun. Tetapi kalau namanya disebut, saya tidak yakin Bapak Ibu mengenalnya. Namanya adalah Sa'id bin Zaid. Bapak Ibu kenal Sa'id bin Zaid? Kalau kita disebut nama Abu Bakar, kita mengenal semuanya. Kalau kita sebut namanya Umar, kita mengenal. Kalau disebut namanya Abdurrahman bin Auf, kita mengenalnya. Tapi kalau disebut Sa'id bin Zaid al-Qurashi al-Adawi, kita tidak begitu mengenalnya. Padahal dia ini termasuk salah satu di antara 10 orang yang digembirakan oleh Rasulullah SAW untuk dijamin masuk surga. Maka para sahabat, kalau sudah berhadapan dengan orang-orang yang dijamin oleh Rasul masuk surga, ntar dulu, penghormatannya itu luar biasa. Tapi orang ini tidak terkenal sama sekali. Dalam peperangan dia disebut dengan Jundiyun Majhul, tentara yang tidak dikenal, tidak terkenal dia sebagai tentara. Dalam kehidupan sehari-hari dia juga tidak terkenal. Tetapi keberadaannya itu ternyata mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaminnya sebagai salah satu penduduk surga. Sa'id bin Zaid al-Qurashi ini nanti berkesesuaian dengan hadis kita tadi, hadis qudsi tadi. Kalau kita sudah beramal, maka yang perlu kita jaga adalah sifat riya.
Sifat memamerkan amalan kita yang pertama. Atau sifat menunda-tunda yang sudah kita lakukan karena ternyata orang yang kita sedekahi nanti menjadi lebih hebat dari kita, lalu kita menunda-tunda. Itu dulu kalau saya tidak bantu engkau, belum tentu kau akan jadi seperti ini. Itu masjid itu kalau saya nggak ada, nggak akan jadi. Nah di situ. Ini bagian dari riya. Oleh karena itu para ulama mengatakan riya itu termasuk syirik yang asghar, syirik yang kecil, syirik yang khafi. Tetapi saking khafinya maka dia membahayakan amalan kita. Oleh sebab itu bagi orang-orang yang sudah beramal, maka peliharalah amalannya itu. Cara memeliharanya adalah dengan tidak membangga-banggakan yang sudah kita laksanakan. Tinggalkan yang sudah, lakukan yang belum. Karena dengan melakukan yang belum itu, insya Allah akan banyak lagi hal-hal yang bisa kita laksanakan. Sa'id bin Zaid al-Qurashi ini adalah istri dari adiknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Adiknya Sayyidina Umar namanya Fatimah binti Khattab. Dia adalah suaminya. Nanti Sa'id bin Zaid al-Qurashi ini memiliki saudara perempuan yang bernama Atikah binti Zaid. Atikah ini nanti setelah dia menikah dengan salah seorang jahiliyah yang ada di Mekah, setelah dia meninggal nanti dinikahi oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka yang meminta pada Sayyidina Umar agar Sayyidina Umar meminta kepada Dewan Syuro karena hartanya habis ketika pertama kali dia menjadi khalifah. Dia minta aja bantuan karena engkau sudah tidak memiliki apa-apa, yang dimasak saja tidak ada punya. Yang mengusulkan seperti itu adalah Atikah binti Zaid, karena memang yang dimakan oleh Sayyidina Umar makanan pun sudah tidak ada lagi. Karena dulu kalau orang menjadi khalifah itu tidak dibayar. Justru yang biasanya beliau bekerja, yang biasanya beliau berdagang, sudah tidak bisa lagi melaksanakan itu. Karena beliau mengurusi umat. Sa'id bin Zaid al-Qurashi ini adalah salah satu di antara orang-orang Quraisy yang tidak pernah bersujud kepada berhala. Jadi selain Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, selain Abu Bakar radhiyallahu anhu, selain Utsman radhiyallahu anhu, ini orang-orang yang tidak pernah menyembah berhala. Di dalamnya ada Sa'id bin Zaid. Lalu yang disembah apa kalau dia tidak menyembah berhala? Yang disembah adalah Allah. Agama yang diikuti agama apa? Agama yang diikuti adalah agama Hanafiyah. Agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu Hanifah Muslimah wa ma ana minal musyrikin. Maka orang-orang Mekah mengenal agamanya Nabi Ibrahim itu dengan agama yang hanif. Bagaimana mulanya dia sampai menemukan agama yang hanif ini? Satu ketika Sa'id bin Zaid al-Qurashi ini sedang berdagang. Berdagangnya kemana? Berdagangnya ke Syria, karena daerah yang menjadi pusat peradaban pada saat itu adalah Syria. Di Syria itu dia ketemu dengan ahli-ahli agama di situ. Di antara ahli agama itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dia datangi rahib Yahudi. Dia tanya kepada mereka,
Hurairah, dia tanya kepada mereka, inni la'ana an udina dinakum fa akhbirni. Dia mengatakan, saya punya kecenderungan pengen ikut kepada agama Anda. Kalau menurut Anda bagaimana? Jawaban dari rahib Yahudi itu mengatakan, la takunu ala dinina hatta ta'khudha binasibika min ghadabillah. Jangan kau ikuti agama kami, karena kalau kau ikuti agama kami, engkau akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia bertanya, kenapa saya mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena agama ini sudah banyak diselewengkan. Lalu saya harus begitu, agama yang mana? Rahib Yahudi ini kemudian dia menjawab, fahal tadulluni ala ghairi. Lalu agama yang mana yang harus saya ikuti? Rahib Yahudi ini mengatakan, ma'allamahu illa ayyakuna hanifan. Engkau harus mengikuti agama yang hanif. Qala Zaid, wa mal hanif? Lalu agama yang hanif itu agama apa? Qala dinu Ibrahim lam yakun yahudiyan wala nasraniyan wala ya'budu illallah. Agama hanif itu adalah agamanya Nabi Ibrahim. Dia tidak disebut sebagai agama Yahudi, dia tidak disebut sebagai agama Nasrani, tapi agama itu agama yang menyembah Allah. Fakharaja Zaid. Lalu dia keluar dari situ, dia lanjutkan berdagang. Lalu di daerah Syria itu, di daerah Syam itu ada juga seorang pendeta. Dia masuk kepada pendeta itu. Kemudian dia katakan kepada pendeta itu, sebagaimana dia mengatakan kepada rahib Yahudi tadi, saya lagi bimbang, saya lagi mencari agama yang mana kira-kira di antara agama ini yang bisa saya ikuti. Kalau saya mengikuti agama Anda, bagaimana? Pendeta ini mengatakan, lan takuna ala dinina hatta ta'khudha binasibika min la'natillah. Yang tadi kodoknya Allah. Pendeta ini mengatakan, jangan engkau ikuti agama kami. Kalau engkau ikuti agama kami, engkau akan mendapatkan laknatnya Allah. Maka Bapak Ibu, coba perhatikan di dalam surah terakhir, dalam surah Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa di situ? Dari sini para ulama itu antara lain menafsirkan orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat, yang dengan kesesatannya itu mereka nanti mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Orang Nasrani. Ini bukan hanya mufassir yang mengatakan. Ini orang Nasraninya sendiri yang paling tahu tentang agama mereka mengatakan seperti ini. Qala, lalu Zaid berkata, Sa'id bin Zaid lalu berkata, lalu saya harus ngikutin agama apa? Rahib itu mengatakan, ma'alamahu illa ayyakuna hanifan. Engkau harus ngikutin agama yang disebut dengan agama hanif. Kemudian dia katakan, apakah agama hanif itu agama Nabi Ibrahim? Iya. Dia bukan Yahudi, dia bukan Nasrani, tapi dia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini sangat jelas, di sini sangat jelas apa sesungguhnya agama di zaman akhir ini yang betul-betul patut untuk dipegangi kebenarannya. Maka kalau kita sudah berada dalam agama itu, kita harus istiqomah. Istiqomah itu terus menambah yang sudah kita lakukan. Jadi istiqomah itu bukan hanya mempertahankan. Istiqomah kita bukan istiqomah yang pasif, tetapi istiqomah kita adalah istiqomah yang aktif, yang terus bisa melakukan tambahan kebaikan. Karena tambahan kebaikan itu menenteramkan hati kita.
Setelah itu Sa'id bin Zaid ini pulang ke Mekah. Ternyata di Mekah dia dapati sudah ada orang-orang yang seperti itu, yang lebih tua dari dia. Ada Abu Bakar yang nggak pernah menyembah berhala, ada Utsman yang tidak pernah menyembah berhala. Nanti ada anak kecil yang lebih muda dari dia, Ali bin Abi Thalib, itu juga tidak pernah menyembah berhala. Jadi di antara zaman yang disebut dengan zaman jahiliyah ini, ternyata ada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemurnian untuk bisa menyembah Allah. Maka masa di antara Nabi Isa alaihissalam sampai sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan masa fatrah. Masa fatrah itu masa kekosongan karena tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Isa 500 tahun kemudian barulah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah sampai di Mekah, Zaid ini melaksanakan betul apa yang dia dapati tentang agama yang Hanif ini. Orang-orang Mekah pada nyembelih unta, orang-orang Mekah pada nyembelih domba. Tapi Zaid tidak mau memakan dagingnya. Kenapa? Karena dia disembelih tidak dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia umumkan kepada orang di situ, orang-orang Quraisy, kalau kalian semua menyembah berhala, maka saya berbeda dengan kalian. Sembahan saya bukan berhala, tapi sembahan saya adalah Allah. Maka ansabuhu wala akala illa ma dzukira rasmullah. Dia tidak makan makanan kalau tidak disebut nama Allah. Pada saat itu bahasa yang digunakan untuk menyebut Allah bukan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang terkenal adalah Bismika Allahumma. Jadi kalimat yang digunakan adalah Bismika Allahumma. Lalu nanti berubah menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Zaid ini sebagai orang yang biasa. Dia adalah orang yang ke-14 masuk Islam. Maka dia termasuk as-sabiqunal awwalun. Abu Bakar fil jannah. Kemudian beliau menyebut Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Lalu di antara 10 orang itu selain Abdurrahman bin Auf, selain Sa'ad bin Abi Waqqas, disebutkan Sa'id bin Zaid bil jannah. Jadi orang 10 orang pertama-tama yang masuk Islam ini nanti disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga, karena Rasul memang sudah melihat keberadaan mereka di surga walaupun mereka masih hidup di dunia. Jadi kalau Rasul bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, ceritakan kepadaku amalan apa yang kau lakukan sehingga terompahmu itu sudah ada di surga sana. Saya sudah mendengarnya. Coba. Lalu Bilal mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak berbuat amalan apapun kecuali kalau setiap kali saya berwudu, saya selalu sholat 2 rakaat. Maka ada sholat wudu. Begitu orang selesai wudu, orang sholat 2 rakaat. Itulah yang dilakukan oleh Bilal. Dan itulah yang ternyata membawanya nanti menjadi penduduk surga. Kalau Sa'id bin Zaid ini, Rasul mengatakan, dakhaltu al-jannata wa ra'aitu li Zaid bin Amr bin Nufail duhatain. Saya masuk surga dan saya melihat Zaid sudah berada di situ. Duhatain. Dia orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 karunia. Maka Sa'id bin Zaid ini ternyata walaupun dalam kehidupan sehari-hari dia tidak terkenal, bahkan di antara
para sahabat dua dia juga tidak terkenal, tapi ternyata dia lebih terkenal di langit sana daripada di dunia. Dialah yang menjadi sebab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bersama istrinya masuk Islam. Satu ketika Sayyidina Umar sudah geram. Dia datangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena setelah berada di Darun Nadwah, orang-orang mengatakan, siapa ini yang kira-kira bisa menyelesaikan urusannya Muhammad. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, aku akan selesaikan orang ini. Dia menghunus pedang, dia menuju ke tempatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi di tengah jalan dia ketemu dengan Nu'aim. Dia bertemu dengan Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud ini sudah masuk Islam, tetapi Umar tidak mengetahui kalau Nu'aim ini sudah masuk Islam. Setelah Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi ini ketemu dengan Sayyidina Umar yang pada saat itu membawa menghunus pedang, dia mengatakan, "Aina turid ya Umar? Engkau mau kemana? Pedang sudah terhunus seperti itu." Faradda alaihi qailan. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Uridu Muhammadan." Saya akan temui Muhammad. Hada sobi, bahasa Sayyidina Umar. Anak ini menyebutnya anak, hada sobi, karena memang pada waktu itu beliau belum masuk Islam, sehingga menganggapnya Rasulullah SAW dengan anggapan yang seperti itu. Hada sobi alladzi farraqa amra Quraisy. Dialah yang memecah belah urusan-urusan orang Quraisy. Wasafaha ahlamaha. Dialah yang juga menumpulkan harapan-harapan cita-cita orang Quraisy. Wa abadina. Dialah yang menghinakan agama orang Quraisy. Wasabba alihataha. Dan dialah juga yang mengecek-ecek sembahan orang-orang Quraisy. Wa aqtulu. Saya akan bunuh dia. Falamma arafa ayat tajihal qatlin Nabi qala lahu Nu'aim, lalu berkata kepada Sayyidina Umar, "Wallahi laqad gharratka nafsaka ya Umar." Bahasanya indah. Wahai Umar, engkau sudah tertipu. Lalu engkau langsung menuju kepada Muhammad. Dia tahu kalau ini nanti datang kepada Rasulullah bahaya, maka dialihkan. Ataro, tidakkah engkau mengetahui Bani Abdul Manaf, dari keluarga Bani Abdul Manaf, keluarganya Sayyidina Umar sendiri, tarikika tamsi alal ard. Mereka meninggalkanmu. Mereka sudah tidak mengikuti engkau sebagai pemimpinnya mereka. Apakah dengan seperti itu waqad qatalta Muhammad, dan engkau akan membunuh Muhammad? Afala tarji'a ila ahli baitika fatuqimu amrum. Kenapa engkau tidak selesaikan urusan rumah tanggamu sendiri sebelum engkau urusin rumah tangga orang lain? Begitu disebut seperti ini dia kaget. Fa ibna ammika Sa'id bin Zaid bin Amr wa ukhtuka Fatimah binti Al-Khattab, itu Sa'id bin Zaid yang sudah masuk Islam lebih dulu, yang lebih muda dari Sayyidina Umar, Sa'id bin Zaid, dan juga istrinya yang bernama Fatimah binti Khattab sudah masuk Islam dua-duanya. Wa tabi'a Muhammad, sudah mengikuti agamanya Muhammad, dan dia telah meninggalkan agama orang-orang Quraisy. Fa'alaika bihima, selesaikan saja urusan itu sebelum engkau menyelesaikan urusannya kepada Muhammad. Maka dia berbalik. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi Al-Qarashi ini, lalu dia berbalik. Dia datangi rumah adiknya. Ketika dia datangi rumah adiknya, itu terdengar dari dalam sedang mengaji.
di situ Khubbab bin Al-Aras. Jadi kalau ngaji itu dari dulu sudah seperti itu. Sekarang kita masih ngaji itu harus talaki. Talaki apa tujuannya talaki? Supaya kelihatan masing-masing makhrajnya. Maka di ma'had Al-Quran ketika ngaji itu online sulit. Nah, kesulitannya apa? Sulitnya tidak ketahuan ini makhraj hurufnya itu seperti apa. Setelah masuk di situ dengan mendengar dari dalamnya Al-Quran sedang dibaca, dia gedor itu pintu. Dia minta masuk. Lalu dia temui di situ Khubbab bin Al-Aras disuruh oleh Sa'id bin Zaid untuk sembunyi. Dia temui Sa'id bin Zaid, dia temui adiknya. Lalu dia tanya, apakah kalian berdua sudah masuk Islam, mengikuti agama Muhammad, meninggalkan agama nenek moyang? Duanya mengatakan, iya, kami memang mengikut agamanya Muhammad. Lalu dipukullah Sa'id bin Zaid. Setelah itu dipukul juga istrinya yang merupakan adik daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Setelah adiknya dipukul, lalu keluar darah dari mulutnya karena yang dipukul adalah mukanya. Dia duduk, dia termenung di situ. Dalam hatinya dia berkata, ya Ibn Khattab, ma kunta fa'ilan faf'al. Dalam hatinya mengatakan, wahai anak dari Ibnu Al-Khattab, apakah engkau melakukan yang seperti itu kepada orang yang lemah, pada wanita? Bukankah itu merupakan sesuatu kehinaan kalau dilakukan oleh orang yang kuat seperti dirimu? Lalu ketika dia dalam keadaan hatinya tidak tenang seperti itu, tiba-tiba dia melihat ada mushaf, ada lembaran tulisan daripada Al-Quran. Lalu dia mau ambil di lembaran, akan tetapi Fatimah binti Khattab lebih dulu mengambilnya. Lalu dia mengatakan, apa itu? Ini adalah mushaf. Mana, kasih ke saya. Dia mengatakan, tidak boleh orang yang seperti engkau memegang mushaf kecuali kalau engkau berkenan untuk wudu terlebih dulu. Lalu dia berwudu. Diajari oleh adiknya berwudu. Setelah berwudu nanti dia baca itu. Ternyata yang dibaca adalah surat Toha. Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dalam ayat ini katakan, tidaklah kami menurunkan Al-Quran itu untuk membuat kalian menjadi sulit. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran itu hanya mengingatkan kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanzilan mimman khalaqal ardi was samawati wal ardh. Dia diturunkan dari Zat yang menciptakan bumi dan juga yang menciptakan langit yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang menciptakan itu adalah Zat yang penuh dengan kasih sayang, yang dia berada di arasy yang tinggi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas tsara. Lalu setelah dia membaca ayat itu, dia resapi ayat itu, lalu dia mengatakan, dalluni ala Muhammad, bawa saya kepada Muhammad. Lalu yang ada di dalam tadi Khubbab Al-Aras, dia keluar, alhamdulillah. Khubbab, kamu ada di sini, kata dia. Iya. Apa yang terjadi hari ini sesungguhnya telah didoakan oleh Rasulullah SAW. Rasul pernah berdoa dan kami semua ada di situ. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada salah satu di antara dua orang ini. Yang pertama Abu Al-Hakam, yaitu Abu Jahal bin Hisham. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Rasul pernah mendoakan seperti itu. Lalu dia kaget, apakah benar Rasul pernah mendoakan seperti itu? Iya. Sekarang bawa saya ke dia. Lalu dibawalah dia ke Darul Arqam.
Di situ sudah ada banyak sahabat, termasuk Hamzah. Ketika Umar masuk di Darul Arqam itu, yang mengetahui pertama adalah Abdullah bin Mas'ud, anak dari seorang budak. Dia melihat Umar datang menghunus pedang. Lalu Hamzah yang ada di dalam mengatakan, saya yang menyelesaikan. Semuanya ke sana. Nah, kalau dia datang membawa kebaikan, kita terima. Tapi kalau dia datang membawa keburukan, saya yang harus menyelesaikannya. Coba. Jadi di sini para sahabat itu betul-betul melindungi Rasulullah SAW sampai pada kondisi yang seperti itu. Begitu nanti Hamzah membuka pintu, lalu ditarik Umar yang pada waktu itu belum masuk Islam, langsung ditanya, mau apa kamu kesini dengan membawa pedang yang sudah terbunuh seperti itu? Rasul lalu muncul. Rasul kemudian mengatakan, wahai paman, biarkan dia, karena Rasul sudah mengetahui. Disitulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyatakan keislamannya. Dia adalah orang yang ke-40 yang masuk Islam. Ini termasuk orang-orang yang awal yang masuk Islam. Apa yang menarik dari Sa'id bin Zaid ini? Sa'id bin Zaid ini dalam kehidupan sehari-hari tidak terkenal. Para sahabat yang lain pergi ke hijrah ke Habasyah, Sa'id bin Zaid tetap di Mekah. Kenapa Sa'id bin Zaid tetap di Mekah? Karena orang-orang Mekah enggan untuk memusuhi dia. Karena dia termasuk dari keluarga yang terhormat, sehingga orang-orang di situ enggan untuk memusuhi dia. Baru nanti ketika Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah ke Madinah, Sa'id termasuk yang ikut hijrah. Yang ikut hijrah itu bersama Sayyidina Umar. Jadi yang lain hijrah sendiri-sendiri, yang lain hijrah sembunyi-sembunyi. Satu-satunya orang yang hijrah tidak sembunyi adalah Sayyidina Umar. Beliau datang ke Mekah, beliau tawaf di Mekah, beliau kemudian sholat di situ. Jadi sholat sudah dilakukan. Setelah beliau sholat, lalu beliau mengumumkan kepada orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, besok pagi saya akan menuju ke Yathrib. Barang siapa di antara kalian yang ingin putranya menjadi anak yatim, yang ingin istrinya menjadi janda, tunggu saya di belakang Jabal Qubais ini. Saya akan lewat bersama Umar. Nanti ada 40 orang menuju ke Yathrib. Ternyata ditunggu-tunggu oleh Sayyidina Umar, tidak ada yang berani. Rasul membiarkan ini. Kenapa Rasul membiarkan ini? Karena ada kalanya yang seperti itu perlu. Dan kalau yang mengatakan seperti itu adalah Umar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena dia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Jadi sudah dihitung oleh orang-orang Quraisy di situ, ini kalau sampai Umar berat. Maka setelah Umar masuk Islam tadi, orang yang mengajak kaum muslimin bersama Rasulullah SAW untuk keluar dari Darul Arqam, betul-betul berdakwah secara terang-terangan adalah Umar. Maka 40 kaum muslimin nanti setelah Umar masuk Islam keluar dari Darul Arqam mengadakan tawaf di Mekah, dan tidak ada yang berani, karena orang-orang pada waktu mengatakan, jangan, kalau sudah ada Hamzah dan Umar, kita semua tidak akan bisa mengatasinya, maka biarkan saja. Nah, disitulah dakwah secara terang-terangan kepada orang-orang Quraisy itu terjadi. Sa'id bin Zaid ini ketika beliau berada di Madinah juga tidak banyak yang bisa diceritakan. Beberapa hal yang bisa diceritakan adalah Sa'id bin Zaid termasuk yang tidak ikut perang Badar. Kenapa tidak ikut perang Badar? Karena dia bersama Thalhah bin Ubaidillah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menuju ke daerah
Syria, mengamati perjalanan kafilah dari orang-orang Quraisy. Tapi ternyata belum sampai dia kembali ke Madinah sudah terjadi perang Badar. Sehingga ketika beliau kembali ke Madinah, perang Badar sudah selesai. Jadi dia diperintahkan oleh Rasul untuk mengamati, menjadi mata-mata dari kaum muslimin bersama Thalhah bin Ubaidillah. Tapi ternyata sudah terjadi perang Badar. Maka Rasulullah SAW pada saat itu mengatakan kepada Sa'id bin Zaid, engkau memang berdua tidak mengikuti perang Badar, tapi pahala dari perang Badar itu engkau dapatkan dua-duanya. Rasul sudah tahu kenapa? Karena seandainya mereka ada di Makkah, pasti mereka ikut perang Badar. Maka karena dia adalah penugasan dari Rasulullah SAW dan dia datang setelah perang Badar selesai, Rasul mengatakan, pahalaku ajruka. Pahalaku di perang Badar itu adalah juga pahala di perang Badar, walaupun kamu tidak ikut. Maka di sini kalau kita dalam satu organisasi kita memerintahkan kepada orang untuk ke sana, pahalanya itu sebenarnya sama dengan yang betul-betul perang. Nah, di sini. Perang-perang yang lain diikuti oleh Sa'id. Tetapi dalam berbagai sirah tidak akan kita dapatkan nama Sa'id bin Zaid. Dia adalah jundiyun majhul, dia tentara tapi dia tidak terkenal. Tidak terkenal, padahal dia ikut di semua peperangan. Yang lebih hebat lagi, dialah penduduk surga yang masih hidup pada waktu itu. Tapi semua orang tidak memberikan sorotan kepada dia tentang kehidupan dunianya. Maka ada orang-orang di antara kita ini yang kehidupan dunianya biasa-biasa saja, tapi sebenarnya amalan-amalan di akhiratnya itu luar biasa. Ada orang di antara kita yang terkenal dunia, tapi amalan di akhiratnya tidak kelihatan, bahkan mungkin tidak banyak. Ketika nanti Abu Bakar menjadi pemimpin, menjadi khalifah, Sa'id bin Zaid ini juga tidak terkenal. Coba. Walamma kana yaumul Yarmuk, pada saat perang Yarmuk itu terjadi, ini peristiwa yang sangat besar bagi Sa'id. Jadi ketika Abu Bakar nanti menjadi khalifah, Sa'id diperintahkan ke Syria bersama pasukan yang lain. Tapi Sa'id pada saat itu tidak menjadi komandan, sehingga dia tidak terkenal. Dia hanya ikut sebagai pasukan biasa. Maka dikatakan di sini, walam yakun amirun bal kana min dumanil ajnad. Dia hanya sebagai pasukan biasa. Jadi jangan dikira prajurit itu dalam banyak hal itu nanti selalu kalah dengan komandannya, tidak. Nah, di sini. Summa syaraka fi ma'rakatil Yarmuk, lalu dia ikut di perang Yarmuk. Lalu dia ikut dalam berbagai ekspedisi bersama Abu Ubaidah bin Jarrah, bersama Mu'ad bin Jabal, bersama Surahbil bin Hasanah, nanti juga bersama Khalid bin Walid. Tapi nama dia sama sekali tidak terkenal. Ketika nanti Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, lebih tidak terkenal lagi. Kenapa? Karena Umar tidak mau anggota keluarganya ini ikut-ikut ngurusin pemerintahan. Bahkan anaknya sendiri Umar tidak mau. Ini untuk menunjuk pada kita, begitulah dulu para sahabat itu di dalam mengelola kepentingan umat. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau kita sudah menguasai sesuatu, nah, kita panggil itu keluarga-keluarga dekat kita supaya yang menjadi nanti kalau habis bapaknya ya istrinya, nah di situ, anaknya, di semuanya, nah di situ.
Pada waktu Utsman bin Affan nanti menjadi khalifah, dia sama tidak terkenal. Dia ikut di berbagai misi peperangan, tapi sama sekali dia tidak terkenal. Termasuk pada masa Ali radhiyallahu anhu, dia juga tidak terkenal. Sa'id bin Zaid ini umurnya panjang, Pak. Umurnya sekitar 78 tahun. Sehingga dia mendapati dari masa Rasulullah SAW sampai masa anaknya Muawiyah, yaitu Yazid bin Muawiyah. Beliau masih mendapati di situ. Lalu beliau wafat. Wafatnya itu nanti beliau di daerah Kufah. Sebagian mengatakan di daerah Kufah, sebagian mengatakan di Syam, di tempatnya Yazid bin Muawiyah. Lalu nanti jasadnya setelah beliau wafat dibawa ke Madinah. Jadi ini antara lain beberapa hal yang berkaitan dengan kalau ada orang yang meninggal di sini, boleh dia dibawa ke tempat yang lain. Tapi yang afdol adalah di tempat di mana meninggalnya. Karena tidak menyulitkan siapa-siapa, tidak merepotkan siapa-siapa. Sampai nanti dia meninggal, tidak banyak orang berbicara mengenai Sa'id bin Zaid Al-Qurashi. Ada satu peristiwa yang menarik ketika dia berada di Syam. Pada saat itu ada orang yang mengadukan dia. Orang itu mengklaim tanahnya dipakai oleh Sa'id bin Zaid. Dipakai tanahnya, kemudian digunakan oleh Sa'id bin Zaid, padahal Sa'id bin Zaid tidak merasa seperti itu. Lalu karena orang itu mengadu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, Sa'id bin Zaid tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dia hanya bisa berdoa. Lalu dia doakan kepada orang itu, ya Allah, seandainya ibu-ibu yang satu ini berdusta, maka antum ma basaraha, semoga engkau butakan matanya. Dan kalau dia mati, wa taj'alu maitata fiha, maka saya harap matinya ini di tempat yang dipersengketakan, supaya tempat ini menjadi saksi bagi dia. Apa yang terjadi? Ternyata doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sahabat utama, sahabat yang betul-betul menjaga amalan-amalannya, jauh dari sifat riya, sum'ah dan sebagainya. Begitu difitnah oleh orang yang ada di situ, maka beliau berdoa, Allahumma in kanat kadhibah, apabila orang itu adalah dusta, wala tamitha hatta tum'a basyarakat, jangan engkau matikan dulu sampai dia kau butakan terlebih dulu. Lalu kalau orang itu meninggal dunia, maka maitataha fiha, jadikan matinya di tempat sengketa. Betul. Tidak lama kemudian, dalam proses beberapa waktu, orang ini buta. Lalu setelah itu, proses berikutnya dia meninggal di tempat yang dia perselisihkan di situ. Kepada orang-orang, para tabi'in dan tabi'in melihat itu kaget, karena ternyata kejadian itu persis seperti doa daripada Sa'id bin Zaid Al-Qurashi. Kesimpulan yang bisa kita ambil, Bapak Ibu sekalian, hadis qudsi yang berkaitan dengan agar kita menjauhkan diri dari perbuatan riya, itu sebenarnya sudah ada contoh konkretnya di dalam sirah nabawiyah, di dalam sirah sahabat. Antara lain adalah dengan profilnya Sa'id bin Zaid Al-Qurashi, yang merupakan adik iparnya dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Semoga dengan hadis yang berbicara tentang riya ini, kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari amalan-amalan yang mungkin perlu kita banggakan di sini, tapi harusnya tidak. Amalan-amalan yang mungkin kita tunjukkan kepada orang. Kalau kita ingin menunjukkan amalan itu kepada orang, niatnya kalau bisa semata-mata syiar. Semata-mata syiar itu bagaimana? Maka
Maka dalam infak yang lebih baik adalah sir. Tapi infak diperbolehkan secara nyata, dilihat banyak orang. Supaya apa? Supaya orang lain juga ikut berinfak. Maka yang satu mengatakan saya sudah infak sekian, silahkan yang lain. Nanti yang lain akan ikut. Infak yang seperti itu juga disyariatkan. Maka dalam berinfak tidak boleh semuanya tidak kelihatan. Baiknya ada kalanya kita tidak kelihatan, ada kalanya kita berinfak itu dengan terang-terangan. Supaya apa? Supaya hati kita terbiasa. Yang paling penting yang sudah kita infakkan tidak perlu banyak dibicarakan. Karena ketika infak itu dibicarakan, kekhawatirannya nanti jatuh pada riya, jatuh pada pembanggaan diri terhadap apa yang sudah kita amalkan, lalu kebanggaan itu kita sampaikan kepada orang lain. Ini Bapak dan Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan hidayah kepada kita semua sehingga di dalam melakukan semua amalan-amalan kita betul-betul bisa mengikhlaskan semata-mata karena Allah dan kita terjaga dari perbuatan riya. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wahidi sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadha wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suma. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.